Bapak Ibu izin saya bisa mulai. Ya, Bapak Ibu izin saya bisa mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Ibu cantik, Ibu ganteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di forum ini serta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita berkatu. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kasih Iman, salam kenal dan saya dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dan kemudian di sini ada JGK saya Bu Leni. Assalamualaikum Bu Leni, hari ini Bu Leni mau perform ya. Bapak Ibu, sebelum kita melihat Bu Leni perform, sedikit ada yang ingin sampaikan dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua berkenan ada di forum ini atas pengorbanannya, waktunya, tenaga dan sebagainya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan, seindah-indahnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunkan dosa-dosa Ibu Bapak. Diberkati kota-kotanya Ibu Bapak. Dibahagiakan rumah tangganya. Amin. Dan anak-anaknya. Amin. Dimudahkan segala urusan. Amin. Bapak Ibu, di sini saya mendampingi ada bersama Ibu Leni dalam program sekolah guru penggerak. Sekarang Bu Leni sedang belajar dalam proses pembuatan visi sekolah ya Bu Leni ya. Nah, karena Bu Leni sudah berjalan hampir mau 3 bulan di program guru penggerak, sekarang Bu Leni ingin mengaplikasikan atau belajar atau mempraktekkan langsung bagaimana konsisten visi di sekolah itu. Nah, di sini saya akan melihat contohnya Bu Leni, apakah Bu Leni sudah belum nih materinya. Di sini tidak serta merta belum visi sekolah ya. Di sini hanya belajar saja, Bu Leninya belajar membuat visi sekolah. Itu mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Selanjutnya saya akhiri alhamdulillah yang dimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Anissa selaku pengajar praktek saya, dan terima kasih juga ke Pak Imam sebagai Wakasek dan Bapak Guru Hebat dari SMK MCT Kabupaten Tangerang. Sebelum saya belajar untuk sharing tentang fisik dan prakarsa perubahan sekolah, saya minta waktu kepada Pak Imam memberikan sepatah kata kepada kita hari ini. Kepada Pak Imam dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala nabi wa sallam. Ya, terhormat Bu Leni, Bu Anissa, terima kasih sudah bisa hadir membantu Ibu Leni di sini dalam hal CGP kita hari ini. Ibu Leni, mungkin di kita ya teman-teman sekalian, berapa 7 ya guru yang ikut GP maupun yang lulus dan yang masih proses. Alhamdulillah ini cukup banyak. Ini kedepannya prospeknya sangat bagus sekali CGP ya, diiming-iming oleh Kementerian Kemendikbud, bisa jadi website, bisa jadi pengawas, bisa lain-lain. Pengangkatan CPNS lebih cepat, pengangkatan PPG bisa lebih didahulukan, itu kan iming-iming dari Pak Kementerian. Ya memang salah satu bukti kekuatan CGP, kekuatan GP guru penggerak yang digandrungi sama teman-teman sekalian. Ya alhamdulillah kita banyak guru CGP, ya guru GP yang ber-GP juga banyak, dan semoga teman-teman ini termasuk Ibu Leni bisa merubah
kinerja teman-teman yang lain bisa merubah peserta di SMK 9 jadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Karena ilmu yang didapat bisa diaplikasikan, bisa ditularkan ke teman-teman, sehingga nanti membuat instansi kita lebih baik. Dan terutama lagi nih tentang visi. Ya. Jadi mungkin kalau visi kita di pintu ini ada dipanjang. Ada yang apa nggak? Nggak ada, hanya ada satu apa. Ya, itu visi bukan sembarang visi. Visi itu tujuan utama kita dalam mencapai tujuan instansi. Ya, instansi kita biar bisa membuat peserta dik pertama itu religius, yang kedua berkarakter, dapat bersaing dunia kerja global, kurang lebih seperti itu, ada 7 poin. Salah satu bahasan di CGP yang hari ini di bulan dibahas. Ya, semoga teman-teman bisa membantu menyimak, dan terima kasih juga Bu Anissa Putri udah. Mohon maaf, dari mana? Bu Anissa sudah membimbing Bu Leni, yang semoga nanti Bu Leni jadi lebih baik, bisa menyesuaikan di sekolah, mengeluarkan ilmunya yang tadi saya sebutkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas sambutannya. Baik teman-teman, Bu Leni mohon izin untuk sharing sedikit tentang ilmu yang Bu Leni dapatkan selama pendidikan di CGP. Hari ini Bu Leni akan sharing tentang visi dan prakasa perubahan sekolah takasa perubahan itu sama dengan visi. Sebelumnya perkenalkan dulu, fasilitator Bu Leni namanya Ibu Rano Mindrati MPD, pengajar praktik Ibu Anissa Fitra Fauza MPD, dan CGP-nya Bu Leni. Sebelum kita mulai, kita biar lebih semangat, kita mulai dengan SPT. Dulunya, ya. Pertanyaannya sekarang saya lagi di Amerika, maka 4 jam lagi saya ada di mana? Di mana, Bu? Rusia. Jadi dulunya all around the world. Sekarang saya lagi di Amerika, 4 jam lagi saya ada di Rusia. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang saya ada di Amerika, 1 jam lagi saya ada di mana? Inggris. Afrika. Rusia. 1 jam Afrika. Afrika. Jam lagi. Dulunya ini all around the world. Sekarang saya lagi ada di Amerika. 4 jam lagi saya udah ada di Rusia. Nah, kalau 1 jam posisinya masih di Amerika, 1 jam lagi saya ada di mana? 1 jam dari Amerika. Afrika. Iya, belum. Kanada. Oh, 1 jam lagi di Rusia. Sekarang saya 1 jam lagi saya di iPhone. India. iPhone. Lewat Malaysia. Ingat krunya. Sekarang posisi bulan adanya di Amerika. 1 jam lagi ada di mana? Libanon. Amerika. Australia. Enggak. Di mana benar? Di airport. 1 jam lagi pemasaran. Sekarang bulan ada di Amerika. 3 jam lagi ada di mana? Lebanon. Australia. Salah. 3 jam. Australia, Bun. Ya. Ayo yang lain. Coba sekarang bulan ada di Australia. Ini krunya boleh ikut tapi harus bawa barang. Sekarang bulan mau ke Monas. Bulan mau bawa mobil. Bapak mau bawa apa? Mau bawa apa? Motor. Nggak boleh. Bawa mobil. Bawa apa? Obat boleh? Bawa Obat. obat ya boleh. Bawa apa? Bawa apa? Bawa. Bawang.
Nggak boleh. Iya. Boleh, Pak. Saya mau bawa nasi aja. Saya mau bawa nampan. Nasi Boleh kan bawa nampan? Kita udah ke Monas, jadi ya bawanya dari sini, bawa mobil, bawa obat, bawa nanas, bawa apa? Asam, bawa sirup, nggak boleh. Jadi ambilnya dari sini. Seneng ya, jadi ketika gelombangnya udah di alfa itu biasanya materinya itu cepat nangkapnya. Nah ini undang-undangnya untuk jadi kenapa sih kita itu harus punya visi untuk memudahkan tercapainya impian, maka setiap individu, kelompok atau organisasi atau sekolah itu harus punya visi. Nah ini latar belakang coba. Kenapa kita itu harus punya impian? Siapa yang tahu? Bapak Ibu semuanya punya impian nggak? Boleh. Nah, coba sebenarnya setiap individu itu harus punya impian. Kenapa? Karena ketika kita punya impian itu adalah sebagai motivasi untuk hidup. Misalnya kalau bulan pinginnya apa? Oh, bulan pingin umroh atau jadi kenapa harus punya impian? Jadi impian itu sebagai motivasi hidup. Jadi ada impian yang mau kita capai. Jadi kita punya impian, setelah itu langkah berikutnya impiannya coba ke menjadi visi. Semua berawal dari mimpi. Iya, mimpi. Iya, Nah, ini Dia Dia menceritakan ada 3 tukang batu. Ketiga tukang batu ini sama-sama mengerjakan pekerjaan yang sama, yaitu apa? Memasang batu bata. Tukang pertama memasang batu bata, tukang kedua memasang batu bata, tukang ketiga memasang batu bata. Dilihat dari pekerjaan semua sama, tidak ada perbedaan. Pekerjaannya sama, amalnya sama, aktivitasnya sama, jam kerjanya juga sama. Mungkin jam 8 sampai jam 4. Kalau kita melihat 3 tukang batu yang bekerja, kira-kira yang membedakan apa? Kalau hanya dilihat aktivitasnya itu sama. Kata penulis majalah itu, dia mengatakan yang membedakan di kepalanya itu memiliki visi atau tidak. Ternyata sama-sama bekerja, mengerjakan pekerjaan yang sama, itu nanti hasilnya akan sangat berbeda, ditentukan oleh apa? Di kepalanya itu ada visi atau tidak. Dan besar kecilnya visi itu menentukan juga hasil pekerjaannya. Kemudian penulis majalah itu mengatakan, bagaimana kita bisa tahu visi dari tukang batu itu? Kalau ingin tahu maka kita harus tanya. Ternyata tukang batu pertama ditanya, Pak sedang mengerjakan apa? Saya sedang memasang batu bata. Tukang batu kedua ditanya, ternyata jawabannya beda. Pak sedang apa Pak? Saya sedang membangun sebuah tembok. Ternyata tukang batu ketiga jawabannya beda. Pak sedang apa Pak? Saya sedang membangun rumah yang indah. Ternyata jawabannya beda-beda walaupun pekerjaannya sama. Dan kata penulis majalah itu, kita bisa melihat gara-gara ketiga tukang batu itu memiliki visi yang berbeda-beda, maka bisa Anda lihat bagaimana semangat kerjanya, bagaimana etos kerjanya, bagaimana kinerjanya, dan bagaimana hasilnya pun bisa kita bedakan. Kalau tukang batu pertama Anda tanya, Pak sedang apa Pak? Saya sedang menyusun batu bata. Maka apa yang dilakukan? Tiap hari dari hari ke hari yang dilakukan adalah memasang batu bata, memasang batu bata, memasang batu bata. Yang ada dalam pikirannya apa? Yang ada dalam pikirannya cuma satu. Kapan saatnya pulang ke rumah? Kapan saatnya pulang ke rumah? Yang dilirik adalah jam. Kapan jam 4 itu datang? Jadi semangatnya bagaimana agar selesai hari ini segera pulang. Kenapa? Visinya hanya sekedar menyusun batu bata. Maka dia tidak punya semangat sama sekali kecuali hanya ingin pulang. Dan dia mengerjakan pun asal-asalan. Dan itu tentu saja sangat berbeda dengan tukang batu yang kedua. Ketika ditanya, Pak sedang apa Pak? Saya sedang membangun tembok. Maka yang dibayangkan apa? Saya harus menyelesaikan susunan batu bata menjadi sebuah tembok. Dan tembok harus dibayangkan tembok yang benar itu lurus, tidak ada tonjolannya, tidak ada benjolannya. Maka pasti dengan visi yang berbeda sedikit saja akan mempengaruhi kinerjanya. Dia tentu akan lebih hati-hati ketika memasang batu bata. Pokoknya dia akan berusaha agar menjadi sebuah tembok yang sebagus mungkin. Dan itu ternyata berbeda dengan tukang yang pertama. Dan ternyata sangat berbeda dengan tukang yang ketiga.
Kenapa? Visinya lebih jauh, visinya lebih besar. Dan ketika visinya lebih jauh dan lebih besar, tentu berpengaruh kepada semangat ketika dia bekerja. Dan ketika ditanya, Pak, Bapak sedang apa? Saya sedang membangun sebuah rumah yang indah. Maka apa pengaruh dalam pekerjaannya? Dia menjadi tukang yang sangat semangat. Bahkan dia menjadi tukang yang ingin terus bekerja dan tidak ingin pulang ke rumah. Ketika jam 4 tiba, bukannya dia semangat, bukannya dia gembira, dia malah sedih. Kenapa? Dia sudah nggak sabar untuk segera melihat bagaimana rumah itu jadi, bagaimana rumah itu benar-benar terwujud, bagaimana itu menjadi sebuah rumah yang indah. Maka dia menjadi orang yang terus-menerus tidak henti-hentinya bekerja dan tidak ingin berhenti bekerja sebelum rumahnya jadi. Itu akan membawa semangat dia yang tidak ada habisnya. Kenapa? Di dalam kepalanya sudah tergambar dengan jelas bahwa saya akan membangun sebuah rumah yang indah. Maka dia tidak akan rela kalau hanya sebuah tumpuan batu bata yang ada di hadapannya. Hanya menjadi sebuah tembok pun dia nggak rela. Dia ingin segera melihat bagaimana ruangan-ruangan itu terwujud dan bagaimana rumah yang dia bangun itu benar-benar bisa jadi. Maka semangatnya terus mengelur. Dan bahkan dia tidak rela kalau waktu itu berhenti. Dia ingin terus bekerja. Bahkan kalau perlu dia nginep di situ, dia nggak mau pulang saking semangat. Kesimpulannya apa? Ternyata visi itu membedakan pekerjaan seseorang. Sama-sama kita itu membuat sebuah bisnis. Ternyata nanti apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, dan apa yang akan kita upayakan sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam kepala kita. Luar biasa dan inspirasi buat saya. Nah, jadi itu pentingnya kita mempunyai sebuah visi. Jadi semakin jelas gambaran visi kita dan semakin tinggi, itu berpengaruh ke semangat bekerja kita. Nah, apa itu visi yang membawa perubahan? Visi yang membawa perubahan itu adalah visi yang berupa rangkaian katanya itu memuat adanya impian, cita-cita, adanya nilai, dan adanya gambaran masa depannya itu seperti apa. Visi sekolah adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah yang berisi impian. Nah, ini visi sekolah kita. Jadi visi SMK Negeri 9 itu adalah mewujudkan lulusan yang kompeten, berdaya saing global, mandiri dan berakhlak mulia. Nah, nanti kita diskusi bagaimana sih proses cara pembentukan sebuah visi ini. Nah, ini visi yang ketika Bu Len belajar di CGP. Setelah bikin bagja namanya itu revisi. Nah, akhirnya sampai di sini mewujudkan generasi unggul yang religius, mandiri, cinta budaya, yang siap menghadapi tantangan zaman. Nah, ini adalah perubahan prakarsanya, mewujudkan generasi religius yang gemar belajar. Nah, ini prosesnya nanti bagaimana terciptanya jadi misi, dan ini bagaimana mewujudkan prakarya perubahannya nanti ada. Lanjut ke sini. Jadi kita bahas materinya dulu. Nah, ini panduan untuk membuat sebuah visi. Jadi visi itu kita hubungkan dengan Merdeka Belajar dan profil Pancasila. Jadi kita mengikuti perkembangan kurikulum kita. Nah, nanti bisa lihat, Ibu dan lihat kan tugasnya. Nah, kriteria visi Merdeka itu apa aja? Yang pertama, diawali kalimat mewujudkan atau terwujudnya atau menumbuhkan. Tadi di visi kita masih kan nggak visi kita apa? Ada kata-kata mewujudkan ya. Kemudian membuat yang membaca itu bersemangat. Jadi ketika kita membaca sebuah visi itu ada tumbuh semangat kita. Misalnya kita sebagai guru, oh ya visi kita apa nih? Mewujudkan lulusan yang kompeten. Kita sebagai guru berarti berusaha bagaimana nih murid yang lulus di SMK kita itu kompeten. Terus kemudian apa? Mengandung elemen dari 6 dimensi profil Pancasila. Masih ingat nggak profil Pancasila itu apa aja? Beriman, bertakwa, Beriman, bertakwa. Terus
Paling ini visi yang kita buat itu harus beda dengan sekolah lain. Nah, kemudian adanya prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu sama dengan visi. Dalam bentuk program, kegiatan, cara mengajar dan lain-lain yang berfokus pada aset atau keunggulan atau kekuatan siswa. Nah, ini profil pelajar baca. Jadi ada bagaimana bertakwa dan berakhlak mulia. Beberapa lagi ada Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal. Namanya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada gotong royong, mandiri, benar kritis dan aktif. Itu harus dihubungkan dengan profil aja. Profil Pancasila ini terbagi dari 6 dimensi. Misalnya beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu apa aja? Ada akhlak beragamanya, ada akhlak pribadinya, ada akhlak manusia, akhlak pada alam dan akhlak pada negara. Nah, Bulan Yakin ini pasti udah bisa ya, karena P5 kita udah jalan di sini. Nah, contohnya apa ini? Mewujudkannya banyak. Oh ya, ada profil Pancasilanya nih ke anak-anak kita. Oh, berakhlak ini. Coba apa? Ada nggak kegiatan kita yang udah jalan? Ada lingkungan. Ya, lingkungan kita ada terus apa lagi? Ke wanita. Terus ini ada ini ya. Ini bulan depan ya. Nah, ini kanvas atap. Jadi A-nya itu awal atau aset. Ini jadi untuk membuat visi nih kita lihat nih apa aja yang kita punya. Misalnya aset, kekuatan ya dari sini asetnya modal atau potensi sekolah, muridnya, terus komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Coba contohnya apa ya? Aset yang ada di sekolah. Ya, guru-guru masuk aset ya. Jadi aset itu nggak hanya ada apa ini kita ada yang ya, gurunya juga termasuk aset. Nah, terus kemudian apa? Ada T itu tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Jadi berdasarkan atap ini baru nanti kita bentuk visi. Kemudian ada A itu apa? Aksi kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Kemudian ada T-nya itu pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Nah, itu kita pembelajaran udah banyak ya di kita. Misalnya ada selasa bersih. Itu berarti kan pembentukan karakter yang diharapkan apa di situ? Soal anak selalu bersih-bersih. Nanti udah terbiasa tanpa disuruh lagi mereka itu bisa menjaga kebersihan. Misalnya ada senam, terus ya upacara sama itu kan membentuk karakter pembelajaran juga ya. Misalnya dalam upacara berarti mereka belajar disiplin. Ini prakarsa perubahan. Jadi dari hasil kanvas atap tadi akan menjadi ide atau gagasan atau rancangan yang diimplementasikan dalam bentuk rencana, program, kegiatan. Misalnya program-program sekolahnya itu berarti harus dikaitkan dengan yang visi. Kegiatan dan cara mengajar yang bertumpu pada aset sebagai misi untuk mewujudkan visi yang diimpikan bersama. Jadi setelah visi terbentuk, nah baru kita nih masuk ke sini. Prakarsa perubahan itu sama dengan visi. Kalau di sekolah kita kan juga udah ada ya, misalnya visinya apa, nanti kata murid ada 9 visi kita kan. Nah, ini prakarsa perubahan. Jadi untuk membuat prakarsa perubahan itu kita menggunakan
tahapan bagja. Nah, bagja itu apa? B-nya itu adalah buat bertanya. A-nya itu ambil pelajaran, yang G-nya itu gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Nah, dalam pembuatan ini nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya contoh dari ini. Itu makan dalam video penting. Ini proses pembuatan visi. Jadi proses pembuatan visi bulan kemarin itu kita diajarkan nih punya impian kita itu untuk 5 sampai 10 tahun ke depan itu seperti apa. Ini manajemen masa depan. Ini visi bulan sendiri. Jadi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu bulan bikinnya nih. Oh, punya murid yang takwa dan berakhlak mulia. Nah, kenapa takwa dan berakhlak mulia? Karena bulan pikir walaupun murid itu misalnya pintar, cerdas atau hebat ya, tapi ketika dia mempunyai takwa dan akhlaknya itu sedikit kurang, nah itu kurang mendukung ke pekerjaan dia. Misalnya nih dia udah jadi pejabat, tapi karena akhlak dan takwanya itu kurang, ya bisa jadi korupsi. Ya korupsi atau apa. Takwanya itu boleh taruh nih kali ini depan. Terus apa lagi? Ada disiplin dan jujur. Kenapa boleh membuat ini? Karena melihat dari kondisi murid kita pasti ada beberapa yang walaupun sedikit ya, paling 5% ke berapa. Nah, masih ada yang disiplin dan jujurnya itu harus perlu benar-benar diarahkan. Misalnya mereka udah tahu ya masuk jam 7. Nah, sebelum jam 7 harusnya mereka harus datang. Jadi setiap bulan membuat kenapa harus ini itu adalah ada latar belakangnya. Jelas itu ya. Nanti kita soalnya habis ini mau diskusi. Nah, ini guru dan lingkungan. Nah, 5 tahun ke depan itu kenapa sih? Apa sih yang bulan impikan nih? Punya sekolah hijau, sehat dan bersih. Gurunya itu semuanya menjadi guru pembelajar. Nah, karena bulan belajarnya apa? Sering praktek. Nah, bulan bikinnya itu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu alat dan bahannya itu lengkap. Amin. Amin. Sudah sama kepala sapas. Gak salah bulan hari ini tadi. Sekalian. Nah, ada apa lagi? Oh ya, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu alumni kita itu banyak yang lulus di PTN dan dapat pekerjaan, kerjanya itu tempat yang bagus. Di sini pembelajarannya sudah mulai berpihak kepada murid. Kemudian apa? Kolaborasi antara guru dan pimpinannya itu bagus. Ini yang tadi itu dirangkai dalam kata-kata. Misalnya ini, bulan menginginkan nih, memimpikan murid-murid yang bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, jujur, mencintai budaya. Ini bulan skip aja ya. Jadi profil variasi. Subjek tadi. Nah, jadi dari visi bulan tadi dikembangkan lagi jadi prakasa perubahan atau visi. Nah, bulan mengambilnya ini prakasa perubahannya, mewujudkan generasi religius yang gemar belajar. Yang pertama tadi apa? Bagja. B buat kota. Nah, ini apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan generasi religius yang gemar belajar? Nah, yang bulan lakukan apa ini? Mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait untuk mewujudkan generasi religius yang gemar belajar. Terus bisa lagi lebih banyak membaca literatur yang kegiatannya bisa mewujudkan generasi religius dan gemar belajar dan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada itu berarti. Kemudian lanjut lagi ke ambil pelajaran. Nah, siapa di sekolah
atau lain-lainnya yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat mewujudkan religius dan gemar belajar. Jadi boleh konsultasi pun sama beliau apa sih yang harus kita lakukan. Jadi ini pertanyaan dan jawabannya semakin banyak kita cari, dia semakin bisa. Kemudian apa dari mimpi? Jadi di sini kita harus menggali mimpi. Misalnya apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan generasi religius? Nah, misalnya apa? Oh ya, adanya keputrian, terus adanya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian setelah tadi mimpi, jabarkan rencana. Jadi apa nih langkah-langkah yang boleh disiapkan untuk menyiapkan murid yang religius dan gemar belajar? Misalnya, Bulan harus membuat capaian nih yang realistis. Jadi itu harus apa yang harus dicapai oleh anak-anak. Kemudian apa? Menyusun aturan atau yang boleh dilakukan murid agar dia gemar belajar dan religius. Misalnya yang diterapkan sekarang itu, kita kan punya keyakinan kelas. Ketika ada yang melanggar keyakinan kelas, itu misalnya mereka harus hafal juz 30 atau mereka harus membaca cerita-cerita Nabawi. Kita kan punya tuh di kantor. Terus kemudian atur eksekusi. Nah, siapa saja nih yang akan Bulan libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Nah, ini sekilas tentang bagaimana sih proses pembuatan visi itu. Jadi kita membuat pakai tadi apa? Yang kata-kata yang pertama tadi ya, ada impian. Kemudian ini untuk membuat prakarsa perubahan. Jadi untuk mencapai impiannya itu, visinya itu seperti apa? Nah, itu sekilas dari Bulan. Sekarang kita lanjut ke diskusi. Bapak Ibu ada pertanyaan? Mungkin ya, atau di foto boleh nih visi kita ya. Mewujudkan lulusan yang kompeten, berdaya global, mandiri dan bakat. Sekarang Bapak Ibu isi ini dulu nih. Nah ini isinya boleh dari sini. Jadi untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu, Bapak Ibu menginginkan murid seperti apa? Pak Ibu minta tolong. Ya, ini satu bawa bukan? Enggak. Ada Bu. Lalu bawa. Makin ada kan? Ada dari bawah kemana? Panggil ya. Terus panggil ya. Nah, coba nih Bapak Ibu terus dulu. Saya jadi satu kertas itu satu. Ya. Yang pertama dulu, saya memimpikan murid yang titik-titik. Jadi untuk 5 tahun ke depan itu seperti apa yang Bapak? Ya. 5 tahun. 5 tahun sampai 10 tahun. Bisa boleh. Pak Amin kan bulan lama. Nah, boleh. Pak Amin tanya apa? Tapi ingat tadi apa dikaitkan dengan Visi misi. sama profil Pancasila dan kemerdekaan Ingat murid yang bukan lulusan. Ya, kita paling di sini aja nanti. Dari sini apa? Ada Bu enggak? Enggak Bu. Satu-satu. Iya, tempel satu ya. Kalau di rumahnya ya. Ya, ayo cepat. Oh, baik. Belum. Nah, ini yang pertama
apa? Saya menginginkan siswa yang dapat berinisiatif untuk dapat meraih mimpi yang tinggi serta berkeinginan kuat untuk menggapainya. Berarti dia ingin punya inisiatif, mungkin minta tolong di inisiatif gitu ya. Jadi ini ingin punya inisiatif yang tinggi. Kemudian saya memimpikan murid-murid santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, bersemangat dalam belajar. Ini apa ya? Ini akhlak, baik berpikir kritis dan selalu bersemangat belajar. Ini berisi berpikir kritis juga bisa disebut. Ya, berpikir. Soalnya jawabannya pendek banget. Terus ini saya memimpikan murid yang sukses menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa. Ini berakhlak mulia, menerapkan jadwal sholat. Sini. Sopan santun dan berakhlak mulia. Jadi kesimpulannya apa nih? Menginginkan murid yang mempunyai inisiatif tinggi, berakhlak mulia, berpikir kritis dan mungkin minta tolong ini terus ini. Inisiatif, akhlak, berpikir kritis, terus mampu mewujudkan Ya. Ya, umumnya berakhlak ya. Inisiatif. Ini harus disiplin. Ini Nanti mobil. Dan nomor 2, dilanjut. Saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Beda. Asal jangan HP saja, HP nggak bisa ditempel ya. Pak, saya mana Pak? Nggak beda. Apa sih itu? Jawab adalah saya percaya bahwa murid adalah berakhlak lagi ya. Oh, pasti. Ya, buat. Mintanya apa, Win? berinisiatif tinggi, berakhlak, dan mampu berpikir kritis. Saya bahwa murid adalah Manusia ya. ya, saya juga tahu manusia. Berakhlak. Apa lagi nih? Berakhlak dan berpikir kritis. Udah. Baju udah nih. nah ini Ketanjang. Belum. Mau dipakai ini. Mau dipakai apa? Ini aja. Kok pikir nak? Orang Baby kesini. Baby kesini akan apa Baby? Biar ngambil ya. Nah ini yang kedua tadi apa pertanyaannya? Saya percaya bahwa murid adalah makhluk yang memiliki karakter keunikan masing-masing. Jadi mempunyai karakter yang berbeda ya. Nah terus memiliki kompetensi atau keahlian dalam diri sendiri. Terus yang selanjutnya orang-orang yang cerdas dan selalu teguh terhadap attitude. Ada apa? Yang cerdas, nah
Juga punya attitude. Murid adalah manusia yang memiliki mimpi dan inisiatif yang dapat dimunculkan menjadi sesuatu yang berharga. Berarti inisiatif sama. Kita sebagai guru bertugas membimbing untuk dapat menerapkannya. Kemudian murid yang kreatif dan kompeten, aset negara yang sangat berharga. Jadi murid itu adalah aset negara yang sangat berharga. Jadi kita harus benar-benar mengarahkannya dengan baik. Karena kalau asetnya rusak, asetnya Itu mau apa sih? jadi rusak. Baik. Bahwa murid memiliki karakter dan memiliki keunikan. Memiliki karakter yang berbeda ya. Memiliki karakter dan keunikan yang berbeda gitu, Bu. Dan memegang teguh yang namanya attitude. Berbeda, terus Dan memiliki kompetensi masing-masing. Yang memiliki attitude yang baik Berharga sosial. dan mampu berinisiatif. Pasti bekerja. di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Merah. Yang lain lagi. Yang kuning. Dua. Beda warna sih. Warna pink sekarang pink sama oranye. Bener mana Cici? Ayo Ini nomor ini ya, nomor yang Nomor sekolah ya. Ya. Saya mengutamakan. Kejutan angel. Oh, itu di situ jawab. Apa poin itu? Udah tuh, orang mah udah tuh. di sekolah saya. Udin, apaan deh? Oh iya, warna pink lah. Satu lagi murid ya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya di sekolah. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Murid di sekolah saya sadar betul Itu gurunya galak-galak. Jadi bocoran. Bahwa murid ilmu di itu sekolah penting. Murid di sekolah saya sadar betul. Gila orang terlalu popok mau ulun. Tak dulu pun. Iya, lu bikin bu nih. Murid di sekolah saya Apa mereka? Sadar akan kewajibannya sebagai Kalau ada jawabannya. Iya. murid di sekolah saya Sadar betul bahwa misalnya apa? Oh, belajar itu penting. Bahwa saya itu adalah orang-orang Ilmu itu bersaya. Di situ. Bang. Nggak diajakin nangis ya gitu. Oji. estafetin aja. Estafetin aja. Sini. Ini yang ketiga di sekolah saya. Di sekolah saya mengutamakan ya di sekolah saya itu sekolah itu. Di sekolah saya mengutamakan akhlak dan disiplin, kedisiplinan dan kejujuran, kedisiplinan dan menghargai sesama serta bergotong royong, disiplin waktu dalam pembelajaran. Kedisiplinan dan religius. Terus di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Di sekolah saya mengutamakan kompetensi kontemporer yang dapat diterapkan pada dunia kerja.
Win, tulis Win. Buat kesimpulan dari kata-kata. Terima kasih. Terus murid di Berilmu. sekolah saya sadar betul bahwa berilmu dan belajar itu penting. Terus murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Bahwa kewajibannya untuk mendapat pendidikan yang unggul. Kedisiplinan itu penting untuk membentuk karakter pribadi dan menjadi bekal di masa depan. Pentingnya pendidikan. Jadi kesimpulannya apa? Win. Amin. Gabut. Gimana, Bu? Yang nomor 4. Berarti dia mampu berilmu. Dia sadar Dia sadar bahwa belajar itu penting dan memiliki karakter yang baik itu penting untuk masa depannya dia gitu Bu. Di sini jawabannya sama. Bersama berilmu. ya, jadi disiplin itu penting untuk membentuk karakter pribadi. Karakter. Kita tadi ngomong Dan menjadi karakter itu pendidikan. penting. Terus satu lagi nih. Dua lagi ya. Iya, dua lagi. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah saya. Pakai warna apa, Bu? Warna apa, Bu? Balik lagi. Hijau. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bahwa nama saya dan Udah, Bos. Saya dan guru sekolah. saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa ya untuk titik-titik. Isian wajib. Udah tadi, Bidik. Ini. Aman ya? Dikat dulu aja, dikat. Memiliki keahlian sesuai bidangnya. Ya udah ya, Bahasanya. memiliki keahlian sesuai bidangnya. Udah. Agak balik ya Bapak Ibu. Itu yang Mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, dan memiliki keahlian sesuai bidang. Baca nggak di situ? Makasih Pak. Itu katanya kasih dan. Dan tahu. Peserta didik yang religius, berkarakter, dan memiliki keahlian Ada sesuai lagi bidang. nggak tambahan? Udah. Jadi hasil diskusi kita hari ini tentang visi dengan cara merapi kalimat Tumpang. tadi. Nah, kita lihat kesimpulan nih, mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, dan memiliki keahlian sesuai Bidangnya. Terima kasih ya teman-teman hebat. Hari ini kita udah bisa membuat sebuah visi. Nah, semoga kita semua bisa mewujudkan visi-visi ini di dalam pembelajaran kita. Terima kasih atas bantuannya. Dan doakan semoga nanti bisa ikut CGP juga. Terima kasih ya. Terima kasih juga Bu Anissa telah membimbing kami dalam Terima kasih Bu Anissa. pembelajaran ini. Terima kasih, Bu Anissa. Maaf ya, Bu. Maaf memang begini Bu, begini mah. Asik. Giliran begini aja ada suaranya. Tadi aja hilang suaranya. Boleh kembalikan lagi ke Bu Anissa. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ya. Semangat. Giliran lagi begini semangat nih semuanya. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga perkumpulan kita hari
menjadi suatu musabab perkumpulan kita di akhirat di surganya Allah. Amin. Saya akhiri, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, CGP.